Ya, Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Warga pun nekat menentang maut menyeberangi aliran lahar karena dusun mereka terisolasi. Sejumlah warga nekat menyeberangi aliran lahar dingin Gunung Semeru di Sungai Regoyo, Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur. Mereka sempat terjebak banjir di sisi seberang sungai dan menunggu berjam-jam. Banjir lahar ini terjadi usai puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Akses jembatan penghubung dusun Sumber Langsep dan Sumber Kajar kembali terputus karena tertimbun material. Mau kemana ini? Akan pulang nggak bisa karena banjir. Karena banjir ya? Itu rencananya gimana? Masih nekat atau gimana? Enggak, ditunggu aja nanti kalau udah kecil airnya. Oh, kalau udah kecil berani Pak ya? Gunung Semeru masih berstatus level 3 siaga. Warga diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak Gunung Semeru dan 17 km di sepanjang aliran lahar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus pembunuhan berencana Yosua hari ini beragendakan tuntutan jaksa penuntut umum. Sidang perintangan penyidikan juga digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. Saya ingat Sidang kasus pembunuhan berencana hari ini akan menghadirkan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Mereka akan menghadapi tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sementara sidang kasus perintangan penyidikan kali ini menghadirkan terdakwa Irfan Widianto. Agendanya yaitu pemeriksaan saksi meringankan untuk terdakwa. Paling banyak saudara Ferdi Sambo atau Putri Chandrawati memberikan saudara uang sejumlah. Jadi saya pernah ditangkap. Oke. Sidang perdana tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang akan digelar hari ini. Sidang berlangsung terbatas dan dilarang disiarkan secara live streaming. Sidang perdana tragedi Kanjuruhan dimulai pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat secara daring di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Meski dinyatakan terbuka, namun media dilarang menyiarkan secara live streaming. Pengunjung pun dibatasi sebatas perwakilan berkepentingan. Selain itu, Aremania juga dilarang hadir di persidangan. Yang berhak masuk ruang sidang harus melalui verifikasi Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 10. Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Cakra PN Surabaya, Jalan Harjono nomor 16 hingga 18 Surabaya. Kemudian yang kedua, seperti disampaikan juga tadi, dilakukan pembatasan pengunjung yang hendak menyaksikan persidangan di dalam ruang sidang Cakra karena keterbatasan ruangan. Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan menegaskan larangan itu menjadi kewenangan hakim. Ya itu ada aturannya. Kalau nonton sidang kan boleh. Sidang itu terbuka untuk umum. Yang penting tertib. Pak, aturannya itu kan nggak boleh streaming Pak atau live gitu Pak. Itu ada. Ya tanya ke pengadilan. Kalau saya yang memutuskan nanti tidak boleh. 5 dari 6 tersangka akan menjalani sidang. Mulai dari AKP Hasdan Mawandang Ki3 Brimob Jatim, Kompol Wahyu Setio Pranoto Kabak Ops Polres Malang, AKP Bambang Sidi Ahmad di Kasat Samapta Polres Malang, Abdul Haris Ketua Pampel Arema FC, dan Suko Sutrisno. Sementara Ahmad Hadian Lukita di Rut PT LIB berkas perkaranya belum lengkap. Tragedi maut di Stadion Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022 usai laga panas antara Arema FC melawan Persebaya. 135 orang meninggal dunia dan jumlah itu menjadikan peristiwa Kanjuruhan sebagai tragedi terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyambut Tahun Baru Imlek, pemirsa, warga keturunan Tionghoa di Kuta, Bali mulai membersihkan puluhan patung dewa. Hal serupa juga dilakukan warga Tionghoa di Kediri, Jawa Timur. Menyambut Tahun Baru Imlek 2574 yang jatuh pada Minggu 22 Januari nanti,
Puluhan warga keturunan Tionghoa di Kuta Badung, Bali bergotong royong membersihkan puluhan patung dewa atau rupang, serta altar persembahyangan di Vihara Dharmayana. Proses pembersihan dimulai dengan mencuci seluruh arca dengan air kembang hingga dikeringkan dengan menggunakan kain. Tak hanya itu, di setiap sudut vihara juga dipasang ratusan lampion dengan berbagai ukuran. Kita gotong royong bersama, baik mencucikan rupa, membersihkan altar, baktisala, dharmasala, memasang lampion, memasang pernak-pernik, memasang lilin-lilin yang besar ini untuk menatanya. Diketahui pencucian patung dewa dilakukan karena umat percaya pada hari tersebut dewa-dewi yang ada di tempat ibadah sedang menghadap kepada dewa langit, sehingga umat diberikan ruang dan waktu untuk menurunkan rupang serta melakukan pembersihan. Sementara itu, di kota Kediri, Jawa Timur, para warga keturunan menggelar ritual juga memandikan patung dewa-dewi sebagai persiapan perayaan Tahun Baru Imlek. Salah satu patung yang dimandikan telah berusia 2 abad. Warga dengan sukarela mengikuti proses ini karena meyakini dengan mengikuti prosesi ini akan mendapat keberkahan dalam mengarungi tahun kelinci air 1 tahun mendatang. Dari tim liputan iNews melaporkan. Kebanjiran order pentas jelang Tahun Baru Imlek, kelompok barongsai Singa Mataram dari kota Yogyakarta intensif maksudnya menggelar latihan. Kelompok ini biasa tampil di beberapa tempat wisata dan hotel. Belasan personil grup barongsai Singa Mataram dari kota Yogyakarta ini berlatih intensif menyambut Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 22 Januari mendatang. Hingga Minggu sore mereka telah kebanjiran order untuk tampil di beberapa acara pertunjukan barongsai di kota Yogyakarta. Agar bisa tampil maksimal, mereka pun berlatih sejak 1 bulan lalu. Setidaknya, hingga Minggu sore grup ini telah menerima 15 order tampil di beberapa hotel ataupun tempat wisata. Kita hanya 15 job. Berarti sempat nolak juga tawaran dari luar juga Mas ya? Sempat nolak. Kami udah ada kalau 5 job saya tolak semua. Dikarenakan jam yang sama harga yang enggak cocok. Grup barongsai Singa Mataram ini selain permainan barongsai, grup ini juga bisa memainkan atraksi liong atau naga yang dimainkan oleh belasan personil. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma iNews melaporkan. Kue keranjang menjadi hidangan tradisi merayakan Tahun Baru Imlek. Pemirsa, di Malang, Jawa Timur ada kue keranjang warna-warni dengan rasa kekinian yang laris dibeli untuk hidangan Imlek. Kue keranjang merupakan kue khas yang wajib dihidangkan saat perayaan Tahun Baru Imlek. Bercita rasa manis dengan tekstur kenyal dan lengket, kue ini mengandung filosofi keluarga yang merayakan Imlek agar selalu rukun dan damai, tidak saling bermusuhan. Kini kue keranjang pun berevolusi. Seorang anak muda di Malang, Jawa Timur membuat kue keranjang kekinian. Selama 5 tahun terakhir, ia memproduksi kue keranjang mini dengan beraneka bentuk dan rasa. Kue mungil berwarna-warni ini diletakkan di box dan dihias untuk bingkisan Imlek. Jelang Imlek, 300 box kue keranjang pun sudah dipesan. Pengiriman pun hingga luar Pulau Jawa. Kalau zaman dulu itu kan bentuknya bulat gitu doang kan. Kalau yang kekinian ini bentuknya bisa macam-macam, ada gambar bunga gitu. Terus rasanya itu kan cuma pakai gula doang, manis doang gitu. Kalau yang sekarang ini ada rasa red velvet, taro, matcha, gitu, lebih variasi. Gitu. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Untuk per box kue keranjang mini ini dijual mulai harga Rp40.000. Pemirsa, unggahan seorang ayah mendadak viral setelah ikan arwana kesayangannya dimasak dan disantap kedua anaknya. Padahal ikan sultan ini di pasaran laku hingga 5 juta
hingga 15 juta rupiah dan sangat disayang sekali oleh pemilik ikannya. Antara sedih dan gemas. Mungkin itulah yang dirasakan Nizam Namaban, warga Sijambi, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Bagaimana tidak, ikan arwana super red short body kesayangannya ini dimasak dan dimakan kedua anaknya. Padahal ikan predator air tawar ini bisa laku di pasaran dengan harga 5 hingga 15 juta rupiah. Karena tidak mengerti nilai ikan di pasaran, dengan polosnya kakak beradik ini makan ikan kesayangan ayahnya dengan lahap. Tidak hanya memasak dan makan ikan bersama, Nazila dan Nafira ini dengan polosnya mengabadikan kegiatan mereka dengan berfoto bersama. Apa itu? Saya pas ke atas rumah lagi mantau-mantau tukang gypsum, ngerjakan gypsum di atas rumah. Rupanya silap saya di tanggonya. Rupanya udah tanggo saya nggak tahu, begitu turun baru tunjukkan udah ada sepiring. Reaksi abang apa? Reaksi saya kayak mana ya, namanya boru saya kan, anak saya. Mau tak mau ya apa juga ya kan, agak ada kesal-kesal tapi ya udahlah, memang rezeki dia lah itu. Meski kehilangan ikan yang sudah 2 tahun dipeliharanya, namun Nizam masih mengoleksi 2 ekor lagi ikan arwana super red di rumahnya. Ia pun berencana menjual ikannya agar tidak kembali berakhir di penggorengan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Gimana kalau kamu jadi bapaknya? Nyesek banget pasti, ya ampun. 2 tahun dipelihara, apalagi kalau arwananya sampai super red ya. Iya, tadi kita lihat nggak sih di belakang di akuarium itu ada super red ya? Super red emang. Itu harganya berapaan ya? Jadi kalau bibitnya aja yang segini tuh bisa 1,5 juta ya, yang segini ya masih kecil banget. Itu kalau udah besar ya bisa ya masuk akal untuk harganya 15 sampai ya 15 up ya, tergantung dengan kualitasnya. Aduh, nyesek banget. Tapi salut sih sama bapaknya ya, kayaknya ya udahlah rezekinya lah ya. Yang penting paling enggak anak-anaknya sudah ngicipin gimana rasanya ikan sultan. Ya ampun, pemirsa, kalau tadi kita bahas tentang ikan, kita sekarang mau bahas tentang pohon nih dalam rangka memperingati Hari Menanam Sejuta Pohon. Ada kami dan Jakarta Mangrove Community menanam 500 pohon mangrove di Ekowisata Mangrove Jakarta Utara. Memperingati Hari Menanam Sejuta Pohon yang jatuh pada tanggal 10 Januari lalu, Ada Kami berkolaborasi dengan komunitas mangrove Jakarta melakukan edukasi tentang manfaat tanaman bakau bagi kehidupan. Kegiatan positif yang berlangsung di Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara ini bertujuan untuk lebih mendekatkan generasi muda dengan alam. Dengan kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap habitat mangrove dan juga ekosistem pesisir pada umumnya. Sebagai bukti keseriusan para generasi muda terhadap kelestarian lingkungan dengan cara merehabilitasi hutan mangrove, sebelumnya para peserta dibekali cara menanam yang benar agar bibit bakau dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Kami berkolaborasi dengan The Mangrove Jakarta, kita dalam proses penanaman 500 bibit mangrove ya untuk kegiatan pelestarian lingkungan di Jakarta. Yang pasti pertama secara langsung memang pelestarian lingkungan, di mana kita turut mendukung juga program tahunan yang jatuh di 10 Januari untuk menanam 1 juta pohon, dan mangrove menjadi pilihan dari pihak Ada Kami ya dalam mendukung kegiatan ini. Sekitar 500 mangrove dalam rangka memperingati Hari Gerakan 1 Juta Pohon Sedunia. Tujuan dari acara ini apa, Mas? Ini bagian dari tanggung jawab kami untuk mensupport against climate change, dan kita juga memperingati adanya Hari Gerakan 1 Juta Pohon, dan kita bekerjasama dengan Ada Kami, dan kita menanam di Ekowisata Mangrove Peak. Kali ini, sebanyak 500 bibit mangrove jenis Rhizopa ditanam bersama di lahan payau. Dengan cekatan, anak-anak muda ini menanam dan mengikat bibit dengan ajir agar tidak tersapu oleh pasang surut air laut. Dengan menjaga kelestarian alam, anak-anak muda ini tengah belajar menjaga kehidupan dan masa depan. Dari Jakarta, Herutri Yuniarto, iNews melaporkan. Partai Perindo memberikan bantuan gerobak baru dan modal usaha kepada seorang pedagang cappuccino cincau di kota Tangerang. Ya, gerobak baru diharapkan bisa membantu pedagang untuk mengembangkan usahanya. Berjualan minuman segar beraneka rasa sudah dilakoni Pak Maman sejak tahun 2013.
Pria berusia 47 tahun ini pernah memiliki 4 outlet cappuccino cincau yang tersebar di kota Tangerang. Namun, pandemi membuat Pak Maman harus ikhlas kehilangan usahanya. Boleh dulu pernah punya 4 outlet cappuccino cincau pas pandemi, jadi tutup. Sekarang dari nol lagi. Pandemi belum sepenuhnya berakhir. Sebagai kepala keluarga, Pak Maman harus bangkit merintis usahanya lagi dari awal. Butiran serbuk cappuccino dan es batu menjadi sumber penghasilan Pak Maman demi menghidupi keluarganya. Istri juga jualan, bantu-bantu. Sama jualannya di sini juga di Kelapa II, di rumah ya, depan rumah. Sebagai seorang pedagang, Pak Maman punya keinginan untuk mengembangkan usahanya. Namun keterbatasan modal membuat Pak Maman harus mengurungkan niat tersebut. Beruntung, ada Partai Perindo yang memberikan bantuan gerobak dan modal usaha. Mimpi Pak Maman pun menjadi kenyataan. Selamat siang nih Pak. Bapak jualan minuman enak ini kelihatannya. Iya. Ini teman-teman pada mau nyobain. Panas-panas nih Pak. Ini Bapak apa aja? Ada coklat ya? Coklat, taro, strawberry. Oh, saya coklat ya. Coklat, saya strawberry. Coklat. Sudah lama Pak kerjanya? Sudah lama Ibu. Sudah berapa tahun? Ada 10 tahun. 10 tahun ya. Bapak gerobaknya rusak? Iya, lagi rusak. Oh, jadi pakai meja sementara ya? Sementara aja. Pak, kami ini dari Partai Perindo, dari ibu-ibunya di sini. Kami ingin memberikan bantuan kepada Bapak. Karena kami melihat Bapak begitu gigih jualannya dan minumannya enak juga gitu. Jadi kita memberikan bantuan gerobak baru. Jadi Bapak bisa berjualan dan bisa menambah penghasilan Bapak lebih lagi. Terima kasih ya Ibu ya. Iya, semoga sukses ya Pak ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Semangat terus Pak Maman, gerobak Perindo akan terus menemani menjemput rizki untuk keluarga.